Halo, jumpa lagi bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant. Konsultan pengembangan pribadi berdasarkan ilmu Pace. Apa sih ilmu Pace? Ilmu Pace adalah ilmu metafisika Cina untuk melihat kepribadian, bakat, dan struktur atau fungsi kita di masyarakat. Nah, kali ini kita akan melihat uh, kepribadian, bakat, dan fungsi dari anggota BTS yang lain, yaitu Park Jimin atau yang dikenal dengan nama panggung Jimin. Mari kita lihat bersama. Sekarang kita akan melihat kepribadian dari Park Jimin. Bagaimana sih sesungguhnya kepribadian Jimin ini? Nah, Jimin ini mempunyai Demaster yaitu Yin Fire. Jika kita mau melihat kepribadian seseorang dengan elemen Yin Fire, itu kita bisa membayangkan seperti sebuah nyala lilin. Nah, lilin ketika dinyalakan kan menerangi di sekitarnya. Demikian juga orang dengan elemen Yin Fire ini. Dia senang jika dia bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Entah itu dalam dunia kerja, entah itu dalam lingkungan pergaulan, ataupun dalam keluarga. Dia walaupun dia tampak keluarnya halus atau lembut, tapi sesungguhnya ketika kita mengenal dia lebih jauh, dia orang yang penuh semangat. Dan dia juga pemecah masalah yang baik. Terus kalau diajak bicara dia juga seorang pendengar yang baik gitu. Nah, itu orang dengan elemen yin fire. Terus dalam hubungan pertemanan dia juga sangat perhatian. Dalam sebuah wawancara dengan Weverse, RM pernah mengatakan bahwa di BTS itu ada acara tiap tahun di mana mereka saling bertukar kado. Nah, siapa yang memberi inisiatif pertama kali BTS melakukan acara tukar kado? Yaitu Jimin. Nah, Jimin ini awalnya sering memberi hadiah kepada teman-temannya, kepada 6 anggota BTS yang lain. Nah, karena Jimin sering memberi, terus akhirnya mereka berbalas untuk memberi dan terjadilah setiap tahun. Demikian RM bercerita, mereka mengadakan rutinitas untuk saling bertukar kado di antara sesama anggota BTS tersebut. Nah, itu orang dengan elemen Yin Fire. Nah, orang dengan elemen Yin Fire ini, dia juga suka belajar hal-hal baru. Dia senang sekali mempelajari hal-hal hal-hal baru, dan dia selalu berusaha untuk menjadi terbaik dalam bidang yang dia tekuni. Nggak heran kan Jimin dia paling jago dalam bidang menari di antara ke-6 anggota BTS yang lain. Terus orang dengan elemen Yin Fire dia juga mempunyai kekuatan yaitu pintar, lembut, dia baik hati, sensitif, dia juga seorang pribadi yang hangat seperti itu. Terus dia pengambil keputusan yang cepat, dan dia juga seorang yang menyenangkan. Nah, kalau kita melihat lebih jauh di di kolom natal chartnya Jimin, itu kita bisa melihat ada energi elegansil di bagian kolom hari. Apa sih energi elegansil? Nah, energi elegansil ini adalah seperti punyanya Kim Namjoon juga. Kim Namjoon juga ada energi elegansil ketika dia dilahirkan. Nah, energi elegansil ini adalah dia dianugerahi kemampuan atau bakat dalam bidang seni dan kreativitas. Jadi orang yang terlahir dengan energi elegansil biasanya dia kreatif dan dia amat sangat mencintai dunia seni. Dan dia cocok bekerja di bidang yang berkaitan dengan seni, atau dia menjadi seniman seperti itu. Entah itu penari, entah itu penyanyi, entah itu aktor yang acting seperti itu, yang bergerak ke dalam bidang perfilman seperti itu. Itu orang dengan energi elegansil. Kita sekarang akan melihat apa bakat-bakat yang dimiliki oleh Jimin ya. Bakat apa sih yang dimiliki oleh Park Jimin sehingga dia bisa sesukses sekarang? Pastilah dia punya bakat di artis. Orang terlahir dengan energi elegansil itu kan seperti sudah disebutkan di awal,
Dia diberi kemampuan oleh Yang Maha Kuasa untuk sangat mencintai dunia yang berkaitan dengan seni. Makanya Jimin itu pandai sekali menari. Di antara semua anggota BTS kan yang paling handal menari katanya Jimin ya. Setelah itu ada anggota yang lain juga. Nah, orang dengan Jimin ini terlahir dengan bakat utama The Pioneer. Orang dengan bakat utama The Pioneer biasanya terkenal karena kecerdasannya dan keotentikannya. Terus dia juga suka mencoba hal-hal baru. Nah, orang dengan bakat The Pioneer, dia termotivasi bila dia disegani, terus dia bisa membuktikan diri bahwa dia mampu, dia dipentingkan dan dibutuhkan oleh orang lain, dan juga dia termotivasi jika mempunyai kebebasan berpendapat dan kebebasan finansial. Itu sebabnya Jimin mengepus dirinya supaya bisa sukses dan mempunyai kebebasan finansial. Itu orang dengan bakat The Pioneer. Nah, dia bisa kehilangan motivasi itu karena apa? Kalau orang dengan bakat The Pioneer, nah orang dengan bakat The Pioneer ini dia kehilangan motivasi jika dia merasa lemah atau dia tidak diperhatikan, terus dia tergantung pada orang lain, dia paling nggak suka tergantung pada orang lain, itu orang dengan bakat The Pioneer. Selain itu juga dia kehilangan orang-orang yang mendukungnya atau dia dipaksa melakukan sesuatu yang dia nggak suka. Nah, jangan sekali-sekali kalau kita tahu teman kita atau anak kita punya bakat The Pioneer, jangan sekali-sekali kita memaksa dia untuk melakukan sesuatu yang dia nggak suka. Dia pasti akan kehilangan motivasi untuk berkembang. Nah, sisi positif yang dimiliki oleh orang dengan bakat The Pioneer adalah dia bisa survive dimanapun dia ditempatkan. Terus dia juga punya stamina yang kuat, bisa nyanyi dan menari itu kalau nggak staminanya kuat banget ya susah juga ya. Terus dia punya bakat itu berbisnis juga. Dia mempunyai kejelian dalam hal bisnis karena dia orang dengan bakat The Pioneer itu juga suka menciptakan hal-hal baru. Nah, dia menciptakan hal-hal baru terus dia jual. Nah, itu orang dengan bakat The Pioneer. Terus dia juga mempunyai mimpi yang besar atas atas hidup dia. Itu orang dengan bakat The Pioneer. Nah, selain itu juga, nah yang menarik adalah dari sudah 5 orang yang dianalisa pacenya, ternyata semuanya mempunyai bakat The Warrior. Bakat The Warrior adalah orang yang gigih untuk mendapatkan sesuatu, entah itu ada cobaan apapun, entah itu ada bulian apapun, dia tetap gigih untuk mengejar apa yang menjadi mimpinya. Sepertinya saya jadi curiga ini Big Hit Big Hit merekrut anggota BTS dengan melihat paca mereka, apakah mereka punya bakat The Warrior ya kayak gitu. Nah, nanti kita lihat juga 2 anggota yang lain yaitu JK dan V, apakah mereka juga mempunyai bakat The Warrior ini. Bisa jadi mereka juga punya bakat The Warrior ini. Nanti kita lihat bersama ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat struktur apa sih yang dimiliki oleh Park Jimin ini. Mari kita lihat bersama. Struktur apa yang dimiliki oleh Park Jimin? Park Jimin ternyata memiliki struktur The Manager. Orang dengan struktur The Manager ini mempunyai keunggulan yaitu fokus pada salah satu bidang hingga dia berhasil menguasainya atau hingga dia bisa sukses pada salah satu bidang yang dia tekuni. Itu keunggulan orang dengan struktur The Manager. Kalau kita membaca kisah suksesnya Jimin kan memang dari kecil dia sudah tertarik pada dunia tari menari. Dan bakat tersebut dilihat oleh salah satu gurunya dan menyarankan Jimin untuk ikut audisi di Big Hit dan akhirnya dia keterima di Big Hit juga karena kepandaiannya menari. Nah, itu keunggulan dari orang dengan struktur The Manager.
dia itu pasti fokus. Itulah orang dengan struktur the manager. Selain itu, orang dengan struktur the manager biasanya dia orang yang dinamis, dia orang yang rasional, dan dia orang yang visioner. Selain itu, orang dengan struktur the manager, dia juga seorang yang pandai menghibur, walaupun dia juga sedikit introvert. Dalam salah satu wawancara dengan media asing, Jimin pernah ditanya, "Kamu sepertinya sedikit introvert ya?" Akan tetapi sang leader yaitu RM langsung mengatakan, "Sedikit introvert? Coba kamu lihat ketika dia beraksi di atas panggung." Nah, demikian juga orang dengan struktur the manager itu. Memang dia mempunyai sifat introvert tersebut. Akan tetapi dia pribadi yang hangat. Sesungguhnya dia seorang pribadi yang hangat ketika kita sudah bisa mengenal orang tersebut lebih jauh. Nah, sekarang kenapa Jimin ini memilih menjadi Ellie Cat dengan tema Ellie Cat di season Greetings 2022? Kita lihat sama-sama. Kenapa Park Jimin memilih sebagai Ellie Cat di season Greetings 2022? Dan dalam teaser tersebut dia mengatakan bahwa I like pretty and shiny things. Nah, orang dengan struktur the manager ini biasanya memang dikaitkan dengan logam, baik itu besi ataupun logam mulia. Maksudnya adalah orang dengan struktur the manager ini, dia adalah orang yang gigih dan pekerja keras. Karena kegigihan dan kerja kerasnya itu biasanya dia sukses dan bisa diartikan bahwa dia bersinar seperti itu, atau juga hidup dalam dunia yang gemerlap. Maksudnya dia karena kesuksesannya dia bisa memiliki apa yang dia inginkan. Nah, itu orang dengan struktur the manager. Pemilihan season Greeting 2022 ini sepertinya berdasarkan pace masing-masing personil BTS ya. Kita lihat dari awal Jin, terus RM, terus Suga, terus J-Hope, dan sekarang Park Jimin. Bagaimana dengan Kim Taeyong atau yang dikenal dengan nama panggung V, dan Jungkook atau lebih dikenal dengan nama JK. Kita nantikan bagaimana kepribadian, terus bakat, dan juga struktur yang dimiliki oleh mereka berdua. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe.